Salam kebangkitan. Hari-hari ini kita harus bangkit dan kita akan memasuki masa yang baru. Sebentar lagi kita akan merayakan Rosh Hashanah. Itu menurut orang Israel adalah tahun yang baru. Tetapi buat kita semuanya yang penting, setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari ada kesempatan yang baru. Dan setiap hari Tuhan mengerjakan perkara-perkara baru dalam hidup kita. Mari saya bacakan satu ayat. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Dan dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Ini adalah Roma 12 ayat 12b. Jangan berhenti di saat masa sulit, tetapi berkomunikasilah setiap saat dengannya. Saudara, beberapa orang berkata masa yang baru bukan masa yang mudah, tetapi masa yang sulit. Kenapa? Karena menurut beberapa orang, resesi itu ada di depan mata. Demikian beberapa orang berkata emas mungkin akan naik terus. Walaupun sedikit turun naik lagi sampai mencapai 2 juta per gram. Ada yang berkata tentang mega trust, saudara. Di mana akan terjadi perpecahan antara Selat Sunda dan sebagainya. Ada begitu banyak sesar yang hari ini bisa bergolak. Tetapi persoalannya di saat sulit. Ayatnya berkata, saudara berdiri teguh. Dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Jangan berhenti. Saya berharap tidak ada yang berhenti melayani. Tidak ada yang berhenti berbahasa roh. Tidak ada yang berhenti berdoa. Tidak ada yang berhenti saudara menahan. Tidak ada yang berhenti untuk terus deklarasi. Tetapi berkomunikasilah setiap saat dengan Tuhan. Hari itu ada seorang yang ditinggal oleh suaminya. Dan kedua anaknya, saudara masih muda, bahkan dia terlibat dalam utang. Bukan utang yang besar, tapi KPR rumah dan sebagainya. Ketika suaminya pergi, maka dia benar-benar tidak tahu mesti berbuat apa. Tapi hari itu dia memilih berdoa 8 jam. Saudara, dia memilih setiap hari berdoa 8 jam. Bukan berarti dia duduk diam dan berdoa, tetapi dia ngepel dengan berdoa. Saudara, dia nyetrika dengan nyanyi. Bahkan dia jadi pembantu rumah tangga, saudara. Dan ketika dia jadi pembantu rumah tangga, dia berkata, Bu, Pak, saya kerja, tapi bolehkah saya sembari berdoa, sembari nyanyi? Mereka bilang, oh boleh, silakan saja. Kalau ibu suka nyanyi, silakan. Dia berkata, karena saya ini gak bisa. Kalau saya kerja tetapi saya tidak menyanyi, saya tidak bisa. Dia berkata silakan Bu. Jadi dia menyanyi pada waktu dia nyetrika, pada waktu dia mencuci, pada waktu dia melakukan apa saja. Saudara, setiap hari dia 8 jam melakukan itu. Ujungnya tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib. Tuhan mulai berkata, taruh di depan rumahmu. Taruh di depan rumahmu tulisan. Siapa yang bisa untuk membuat mie yang enak, kami bersedia ya untuk menerimanya. Saudara, dan wah, pada waktu dia tempel dia bilang, Bu, ini maksudnya apa? Dia ketawa aja. Kenapa? Karena dia juga tidak mengerti. Tuhan cuma suruh tulis. Dan dia bilang, dia tulis. Tiba-tiba ada seorang datang. Dan orang itu berkata, Ibu cari, saya ini bekas bikin ramen. Saudara, singkat cerita, dia diajarin dari A sampai Z. Mulai dari bikin mie, bikin kuah, bikin kaldu. Semua yang ajaib. Hari itu orang tidak tahu namanya ramen. Tapi sekarang semua orang booming tahu namanya ramen. Ramen adalah kuah yang dibuat saudara kurang lebih 8 jam, saudara. Dan hari itu dia mulai belajar namanya ramen. Tidak pakai daging, tapi pakai tulang-tulang, pakai segala sesuatu barang yang sebenarnya dibuang. Dan selesai, 2 minggu orangnya mengajari. Dan orang itu pergi, tidak minta bayaran. Dia sampai berkata ini malaikat Tuhan. Dan tiba-tiba saudara, ada orang datang dan bilang, Ibu, ada tulisan di depan. Saya punya kursi-kursi plastik. Saya punya meja, daripada penuhin rumah boleh buat Ibu. Kemudian datang orang bilang, saya punya mangkok. Daripada menuin rumah pakai aja. Saudara, rumahnya di gang. Tapi dia orang-orang berdatangan memberikan segala sesuatu. Sehingga cerita pada waktu semuanya komplit, Tuhan bilang, sudah komplit kan? Sekarang silakan buka. Saudara, dia buka.
Dan yang luar biasa lagi, ada orang dari televisi kesasar ke sana. Dan ketika dia makan, dia bilang, wah ini mie terenak. Dan mulailah masuk TV. Dalam seketika, dalam 1 tahun, mie-nya booming. Dan dia bisa beli ruko. Saudara, tiba-tiba dia bisa beli ruko. Tiba-tiba dia punya mobil. Bahkan dalam 2 tahun dia sudah punya 3 cabang. Saudara, dia bilang sampai hari ini, yang dia lakukan cuma satu. Berdoa 8 jam. Dia masak sembari berdoa. Dia sembari nyanyi. Dia deklarasi. Dia berbahasa roh. Dia di dalam hati tanya Tuhan. Sembari dia mengerjakan segalanya. Termasuk baca Alkitab. Termasuk saudara. Dia ada waktu benar-benar sendiri dengan Tuhan. Total kalau dijumlah sehari 8 jam. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berkata itu yang membuat apapun yang dia buat berhasil. Dia membuat dan memegang saudara mie. Dia membuat kuah. Dia memotong daging. Tiba-tiba dia bilang ada ide demi ide. Sampai dia menghias segala sesuatu. Dan semuanya sangat baik. Bahkan sungguh amat baik. Wow. Begitu kuatnya doa. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini sangat banyak masalah. Mungkin kita melihat anak kita. Mungkin kita melihat lingkungan kita. Mungkin kita lihat perusahaan kita sedang ada dalam masalah. Berdoalah. Berkomunikasilah. Ambillah tekad. Mulai dari 2 jam saja. Saudara ambil waktu untuk baca Alkitab. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu sembari saudara kerja berbahasa roh. Ambil waktu sebelum saudara masuk di dalam sebuah tempat deklarasi. Ambil waktu dan hidupmu akan total berubah. Ada Tuhan yang siap bekerja. Ada malaikat yang siap berjalan bersamamu. Ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk membantu saudara. Sekali lagi, jangan menjadi lemah. Ini hari-hari bangkit dan menjadi kuat. Ini hari-hari di mana kita semuanya harus melakukan kehendak Tuhan dan berjaga-jaga. Sekali lagi ayatnya berkata tentang berkomunikasi. Banyak orang berdoa tetapi dia tidak siap mendengar. Dia berdoa hanyalah laporan. Saya mau berkata buat Bapak Ibu dimanapun. Jangan pernah anggap Tuhan sebagai Tuhan yang menerima laporan kita saja. Tapi dia Bapa. Tapi dia juga penasehat. Tapi dia juga orang yang berkuasa. Yang menetapkan segala sesuatu. Bahkan dia juga Roh Kudus. Yang tahu apa yang ada di depan. Dan setiap kali ketika saudara berteriak. Maka dialah yang akan memberi jawaban. Tapi mari belajar mendengar. Seringkali ada begitu banyak orang yang berkata, Bu saya tidak bisa mendengar audible. Ya karena Tuhan hampir-hampir tidak pernah mendengar atau tidak pernah melakukan dengan cara yang kita mau. Tuhan tidak bersuara audible, hai anakku. Tapi pada waktu saudara berdoa tiba-tiba muncul ide yang selama ini tidak pernah saudara pikirkan. Itu Tuhan. Pada waktu saudara mau melakukan sesuatu hatimu tidak sejahtera. Itu Tuhan berkata no. Ketika saudara mendapat mimpi. Dan mimpi itu tentang masa di depan. Itu Tuhan. Ketika Tuhan tiba-tiba memberikan sebuah peringatan. Lewat orang lain. Lewat keadaan. Itu Tuhan. Mari waspadai. Dan mari belajar untuk mengenali cara dia bicara. Saya punya seorang suami dan suami saya tidak pernah bicara panjang. Suami saya tidak pernah bicara dengan kata-kata saya mau kopi. Atau dia tidak pernah bicara berkata saya kangen dengan masakan Jawa. Tapi suami saya selalu memberi kode saudara. Kalau dia mau kopi dia cuma berkata dan saya sudah tahu artinya saudara ya. Saudara saya tahu artinya dia sedang pengen kopi. Helaan nafasannya. Saya tahu ini dia minta kopi. Saudara kalau dia tiba-tiba berkata ya. Wah ini enak nih. Saudara dia gak bilang enak apa. Tapi saya tahu.
Berarti dia ingin makanan pada waktu dia kecil. Saudara, itu gaya dia, cara dia untuk bicara enak nih. Ya, kalau tiba-tiba ada lumpia, kalau tiba-tiba ada nasi ayam, kalau ada nasi pindang. Saudara, karena dia orang Semarang dan dia sangat suka makanan Semarang. Dan kalau dia sebutkan enak nih. Saudara, artinya dia tiba-tiba kangen. Dan saya tahu, maka saya akan membelikan dengan berdoa sekali lagi. Dan ketika saya berdoa, maka saya bisa memberikan yang tepat. Sekali lagi, saya berdoa, berkomunikasilah dengan Tuhan. Lebih daripada engkau berkomunikasi dengan orang. Lebih dari engkau berkomunikasi dengan hari ini. Ya, alat-alat kita, saudara ya. Atau HP, saudara. Semua komputer. Seringkali kita berkomunikasi dengan benda lebih banyak daripada kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sumber dari segalanya. Solusi, hikmat, kemenangan, penyatuan, cinta. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Hadapi masa-masa sulit dengan berkomunikasi dengan Tuhan.